約束だよいつかまた同じ笑顔で Cerita dimulai dengan Leon yang berkunjung ke dinasti sihir Sarion. Di sana Ratu Elmesia mengatakan bahwa wajah Leon selalu terlihat jutek, dan ekspresi itu sudah begitu saat Leon masih muda dulu. Dan menurut Leon sekarang bukan waktunya baginya untuk tertawa. Jadi langsung saja Leon ingin membicarakan kenapa dia berkunjung ke Sarion. Tetapi Elmesia langsung bisa menebak bahwa Leon ingin bertanya soal apakah Elmesia pernah melihat anak-anak dari dunia lain yang bersama Raja Iblis Rimuru. Leon pun tahu bahwa Elmesia pasti bisa langsung menebak maksud kedatangannya. Lalu Elmesia mengatakan bahwa dia mengetahuinya. Mendengar itu Leon pun terkejut dan langsung berdiri dari kursinya. Namun Leon berpikir kalau dia menyebut nama Chloe itu terlalu beresiko, karena tidak ada jaminan Elmesia tidak akan berkhianat. Karena Leon tidak ingin ada sesuatu yang akan membahayakan Chloe. Tetapi Leon juga tidak ingin merahasiakan sesuatu dari Elmesia. Akhirnya Leon pun bertanya apakah ada gadis yang bernama Chloe di antara mereka. Mendengar itu Elmesia mengatakan bahwa akhirnya Leon mempercayainya. Karena Leon mempercayainya, maka Elmesia tidak keberatan untuk membantu Leon. Elmesia pun menceritakan bahwa ada 5 anak yang dijaga oleh Rimuru: Kenya Misaki, Ryota Sekiguchi, Gail Gibson, Alice Rondo, dan juga Chloe Aubert yang dicari-cari oleh Leon. Leon pun bertanya apakah Elmesia mengetahuinya sejak awal. Elmesia menjelaskan bahwa mengumpulkan informasi itu sudah seperti hobinya. Lalu Elmesia mengatakan bahwa Leon itu terlalu pendiam. Leon tidak mau membuka isi hatinya pada orang lain karena Leon berusaha menanggung semuanya sendirian. Makanya dari dulu Shizu Izawa tidak pernah mempercayai Leon. Leon berpikir kenapa Elmesia juga bisa tahu soal ini. Lalu Leon pun mengatakan bahwa memang benar kalau dia mengorbankan banyak orang demi tujuannya. Leon akan menghalalkan segala cara demi menyelamatkan Chloe. Dan Leon juga siap menerima segala hinaan yang ditujukan kepadanya. Elmesia pun menghela napasnya. Lalu Leon mengatakan bahwa Rimuru dan anak-anak itu sedang berada di Lubelios. Leon sangat yakin bahwa ada seseorang yang berusaha memancing Leon ke sana dan bertarung dengan Rimuru. Lalu Elmesia mengatakan bahwa yang dikatakan Leon itu benar. Pelakunya bisa jadi keluarga Rozzo atau organisasi Kerberus, atau bisa juga Raja Iblis Luminous. Leon bertanya sebenarnya seberapa banyak yang Elmesia ketahui. Elmesia pun menjelaskan bahwa menurut penyelidikannya Luminous bisa dikatakan aman. Luminous benar-benar menepati janjinya dengan Rimuru. Dan hal ini juga diperjelas dengan gerakan Hinata Sakaguchi. Kalau untuk Kerberus agak sulit untuk menilai mereka. Kemudian keluarga Rozzo, yang ini cukup bahaya karena ada informasi yang mengatakan kalau saat ini mereka meniadakan segala perlindungan di utara dan mengerahkan seluruh pasukan Rozzo untuk menyerang Lubelius, dan situasinya sedang kacau di sana. Mendengar itu Leon pun berkata kalau seperti itu Raja Iblis Guy Crimson pasti akan bergerak. Elmesia pun mengatakan bahwa lebih tepatnya pelayannya Guy, Fair dan Blue yang akan bergerak. Kalau Guy Crimson yang turun langsung maka dunia akan berakhir. Tetapi menurut Elmesia, Fair dan Blue juga masalah besar. Kalau mereka tidak dihentikan nanti negara-negara barat bisa hancur. Leon berkata bahwa dia tidak punya waktu luang untuk membujuk Guy Crimson. Tetapi jika asal ikut campur maka hasilnya tidak akan baik. Lalu Elmesia mengatakan jika mereka tidak memperlihatkan usaha kepadanya maka Guy bisa kehilangan minat kepada umat manusia. Lalu Elmesia memutuskan untuk mengantar Leon karena Leon tidak punya banyak waktu. Elmesia menyuruh Leon untuk bergegas pergi. Lalu Elmesia mengatakan bahwa tidak peduli siapapun yang merencanakannya, ini adalah jebakan. Jika Leon pergi ke Lubelius maka Leon pasti akan terjerat.
Leon pun memperjelas bahwa dia mengetahuinya, tetapi dia harus tetap pergi. Mendengar itu, Elmesia pun tersenyum dan berpikir bahwa Leon tidak berubah sejak dulu. Lalu sebagai ucapan terima kasih, Leon memberitahu bahwa Yuna telah menghilang. Jadi sebaiknya Elmesia berhati-hati. Elmesia pun terkejut mendengar itu. Leon pun mengatakan bahkan sekelas Elmesia tidak mengetahui soal itu. Jadi senang bisa memberitahu Elmesia. Lalu Leon pun berangkat. Di sisi lain, hari ketiga mereka di Lobelios, anak-anak bertanya apakah mereka boleh pergi melihat pertunjukan musik. Rimuru pun memperbolehkan, karena itu bisa jadi pelajaran yang bagus untuk mereka. Tapi tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di luar sana. Venom pun seketika muncul. Diablo memerintahkan Venom untuk melindungi anak-anak itu. Apapun yang terjadi harus melindungi anak-anak itu. Bahkan tidak masalah jika Venom yang mati. Pokoknya harus melindungi anak-anak itu. Rimuru yang mendengar itu menganggap bahwa Diablo iblis yang iblis beneran. Nah, lalu Hinata pun datang dan menyapa mereka. Dan ketika mereka lagi sarapan, kesatria Lobelios yang terlihat panik datang melapor bahwa pasukan musuh telah menyusup ke dalam katedral dan pertempuran sedang berlangsung. Katedral adalah tempat di mana Tak dan yang lainnya berlatih musik. Hinata berkata untuk jangan panik dan menjelaskan seberapa besar skala musuh dan seberapa besar kerusakannya. Kesatria Lobelios menjelaskan bahwa mereka telah mengkonfirmasi jumlah musuhnya setidaknya ada 100 orang. Belum ada warga sipil yang menjadi korban, tetapi banyak kesatria yang sedang dalam masa pelatihan yang menjadi korban. Mereka terlambat menangani musuh karena musuh muncul dari jalan yang tidak mereka ketahui. Hinata pun berpikir bahwa musuh yang lebih tahu soal wilayah ini kelihatannya sudah tiba, yaitu Granbel Rotzo. Lalu terlihat ledakan di dalam katedral. Tak dan yang lainnya pun terlihat panik dan mereka ingin secepatnya pergi dari sini. Lalu Sion datang dan mengatakan tidak usah panik. Apakah mereka lupa dengan perkataan Rimuru Sama? Bahwa Rimuru Sama akan melindungi mereka supaya mereka bisa fokus pada pertunjukan tanpa mengkhawatirkan apapun. Sambil menebas musuhnya, Sion mengatakan lantas kenapa Tak dan yang lain berhenti berlatih. Melihat itu, Rimuru berpikir bahwa ini medan pertempuran. Menyuruh orang yang tidak bisa ikut bertarung untuk jangan panik itu tidak masuk akal. Tetapi Tak malah mengatakan kepada anggota lainnya untuk melanjutkan pelatihannya. Rimuru pun terkejut dengan respon Tak dan yang lainnya. Lalu para anak-anak pun datang. Rimuru langsung memerintahkan Sion dan Diablo untuk melindungi anak-anak dan anggota orkestra. Sementara itu, Rimuru akan menghabisi serangga pengganggu yang ada di luar katedral. Ketika Rimuru keluar, terlihat pertarungan antara pihak Rotzo dan kesatria Lobelios. Karena musuh dan rekan campur aduk, maka Rimuru tidak bisa menggunakan skill berskala besar. Lalu di antara mereka semua terlihat sosok yang memimpin mereka, yaitu Granbel Rotzo, pemimpin dari 5 tetua, sekaligus kepala keluarga Rotzo. Lalu terlihat perempuan yang terlihat mirip dengan Mariabel. Granbel menyuruh gadis yang bernama Maria itu untuk mencari Luminus dan membawanya ke sini. Jika melawan, Granbel memerintahkan Maria untuk membunuh Luminus. Setelah itu, Granbel berkata bahwa berani sekali Rimuru membunuh Mariabel. Rimuru menghunuskan katananya dan mengatakan karena Mariabel duluan yang menyerangnya. Tetapi apapun yang Rimuru katakan pasti akan percuma. Jadi Rimuru akan membuktikan siapa yang benar dengan kekuatan. Granbel pun mengatakan bahwa Rimuru adalah pemula yang tidak tahu diri dan dia akan melawan Rimuru. Jadi tunggulah sebentar, karena para pasukan Lobelios menyerang dirinya. Para paladin menyerang Granbel secara beruntun, tetapi semua serangan itu berhasil ditahan dengan mudah. Sementara itu, paladin tua menggunakan skill disintegration, tetapi Granbel mengatakan bahwa dia bisa membaca aliran energi sihirnya dengan mudah dan membalikkan skill disintegration. Melihat itu, Hinata pun berteriak menyuruh mereka untuk menjauh. Ledakan disintegration yang dibalikan sangat dahsyat. Rimuru menggunakan skill pertahanan absolut, tetapi tetap saja semua paladin kecuali Hinata tumbang tak sadarkan diri, dan Rimuru pun
pun berpikir bahwa dia tidak tahu akan seberapa kuat Granpel saat menjadi pahlawan dulu. Lalu Granpel pun mengatakan bahwa kemampuan kesatria suci sangat menyedihkan. Lalu terdengar ledakan di depan pintu katedral. Granpel pun tahu bahwa ledakan itu adalah ulahnya Razul, karena dia memerintahkan Razul untuk menghancurkan. Tetapi sepertinya Razul terlalu bersemangat. Rimuru pun berkata, apakah orang yang di dalam sana baik-baik saja? Ketika Rimuru menggunakan persepsi sihir, Rimuru pun terkejut dengan monster yang ada di sana. Jumlah Magicalnya sangat tidak masuk akal. Bahkan jumlahnya lebih banyak dibanding jumlah gabungan Magical Diablo dan Sion. Rimuru pun berpikir, ternyata Granpel memiliki bawahan yang melampaui Raja Iblis. Razul menyerang Sion dan Diablo. Lalu Rimuru bertanya apakah Diablo bisa menangani monster itu. Diablo memperjelas bahwa tentu saja dia bisa. Akan tetapi monster itu adalah wujud sempurna dari ras langka yang bernama Insectoid. Diablo sangat memahami bahwa dia tidak boleh merasakan kesulitan dalam pertarungan ini. Hanya saja bagi Diablo yang seorang demon, ras Insectoid adalah musuh alami Diablo. Karena itu akan membutuhkan waktu untuk Diablo bisa mengalahkannya. Lalu ada satu hal lagi yang Diablo khawatirkan, karena Diablo merasakan kehadiran primordial biru dan hijau. Lalu Rimuru memanggil Rangga dan menyuruhnya masuk ke dalam bayangan Sion. Rimuru ingin mereka berdua bekerja sama melawan Insectoid yang bernama Razul. Sebenarnya Rimuru ingin membantu mereka, tetapi sekarang Rimuru sedang sibuk. Rangga dan Sion pun mengatakan bahwa serahkan pada kami Rimuru sama. Kami akan memenuhi harapan Rimuru sama. Lalu Rimuru pun memerintahkan Diablo untuk mengurus primordial biru. Lantas Sion mengatakan untuk menyerahkan tempat ini kepadanya. Sion mengakui bahwa Diablo jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu Diablo harus mengalahkan semua musuh yang ada agar Rimuru sama bisa tenang. Dan itu juga berlaku untuk Sion sendiri. Oleh karena itu Sion meminta Diablo meninggalkan tempat ini dan pergi untuk melakukan apa yang harus Diablo lakukan. Mendengar itu Diablo pun tersenyum karena Sion kali ini menyebut namanya Diablo dengan benar. Diablo pun mengatakan bahwa dia percaya kepada Sion, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di luar katedral, di padang rumput terlihat primordial biru. Blue menyapa Diablo bahwa lama tidak bertemu. Dia sudah bosan menunggu Diablo di sini. Diablo pun mengatakan bahwa dia sudah lama merasakan tatapan Blue, tetapi dia sedang sibuk. Tetapi kesampingkan hal itu, yang lebih penting Blue harus memanggil Diablo sesuai nama yang diberikan oleh Rimuru sama. Lalu Diablo pun memanggil Blue dengan namanya, yaitu Rain, nama yang diberikan oleh Guy Crimson kepadanya. Lalu Rain mengatakan bahwa nama yang diberikan oleh Guy Crimson seorang primordial terkuat di antara mereka para primordial, berbeda dengan Diablo yang diberikan nama oleh slime rendahan itu. Mendengar itu Diablo pun seketika murka, sangat-sangat marah dan mengatakan bahwa Rain ingin lenyap dari dunia ini. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.